Kalau untuk SMA Program Rakyat, mengembangkan tentunya pendekatan desentralistik sesuai dengan fleksibilitas oleh keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Desa dan Teknologi nomor 56 garing M 2002 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran dan keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Desa. Nah, dia biasanya ada didasari dengan nomor 041/H/KR/2025 tentang capaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, jenis pendidikan dasar dan jenjang pendidikan. Biasanya kita dasarnya dari situ. Berarti sekolah ini tetap berpegang pada aturan nasional ya? Saya hasil belajar siswa yang digunakan sekolah. Nah itu tadi saya bilang jadi di sekolah di IPR itu ada sumatif dan non sumatif. Bagaimana cara sekolah melakukan evaluasi terhadap efektivitas kurikulum? Nah biasanya kita kan ada evaluasi atau ada rapat kerja sebelum pelaksanaan awal semester. Nah biasanya nanti di situ akan dievaluasi bagaimana dengan misalnya seperti kokurikuler dengan blok, apakah berpengaruh positif, terus apakah berjalan sesuai rencana, ataukah misalnya lebih berjalan kalau misalnya tidak sistem blok tapi di setiap hari. Nah itu biasanya kita melakukan evaluasinya terhadap efektivitas yang sudah dijalankan kegiatan selama 1 tahun di akhir semester dan akan diperbarui di awal semester. Apakah ada tindak lanjut nyata dari hasil evaluasi itu? Ada. Kalau misalnya memang ternyata di kurikulum ini berjalan misalnya tidak baik gitu. Misalnya di kurikulum yang contohnya ini, misalnya pembelajaran produktif ada yang sekali masuk itu 4 jam gitu. Nah, tapi kita lihat apakah efektif nih anak itu masuk selama 4 jam ketika guru menjelaskan atau belajar bersama guru itu selama 4 jam. Kadang kan ada juga yang nggak masuk gitu kan, maksudnya panjang banget bu belajar matematika 4 jam gitu kan, sehingga itu menyebabkan kebosanan dan yang lain-lainnya. Nah itu biasanya nanti akan dievaluasi apakah tahun depannya akan dipotong menjadi 2 JP tapi dalam 1 minggu tetap JP yang sama, ataukah itu bisa dijalankan. Nah karena berbeda lagi dengan produktif TKJ. Jadi kalau TKJ kan lebih banyak prakteknya dia kan, semua sebenarnya banyak prakteknya. Nah kadang TKJ untuk praktek itu nggak cukup untuk 2 JP, dia butuhnya 4 JP. Nah terkadang karena kebentrokan antara waktu, setelah kita evaluasi yang tadinya 2 JP nanti dijadikan jadi 4 JP. Jadi evaluasi tidak berhenti di catatan saja, tapi benar-benar. Oke. Bagaimana sekolah menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan iptek dan kebutuhan dunia kerja? Nah, sekolah menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan iptek dan kebutuhan dunia kerja. Pastinya didukung dari menyesuaikannya dengan kurikulum yang baru nih, seperti ada coding ya kan, terus informatika juga ada karena biar anak-anak gak ketinggalan ipteknya kan. Nah dan di situ ada prakteknya secara langsung. Misalnya setiap pembelajaran informatika dia setiap minggu pasti akan ada praktek langsung di lab komputer. Dan kebutuhan dunia kerjanya kita ada ini kok Mbak, ada magang kita baru kerjasama untuk bidang AKL. Itu akan ada magang di pihak BSI. BSI-nya Bank Syariah Indonesia ya, bukan BSI kampus. Bank Syariah Indonesia, dan dia setiap beberapa bulan anak kita di rolling, dan itu tidak hanya untuk 1 jurusan AKL saja, tapi untuk 4 jurusan. Menurut kakak teknologi apa yang paling membantu belajar? Teknologi apa misalnya? digital ini kan Apa contohnya? karena jadi lebih gampang aja buat belajarnya, kayak kan dari jurusan perkantoran juga seringnya disuruh bikin surat gitu kan. Nah bikin surat itu lebih gampang kalau di komputer atau nggak disuruh bawa laptop gitu dari rumah, dan itu jadi bikin lebih cepet aja sih selesainya. Dari buku. Oke. Apa rencana pengembangan kurikulum ke depan Ibu? Yang pasti menyesuaikan arahan dari pemerintah. Pertama, maksudnya bagaimanakah kurikulum yang barunya gitu kan, apakah ada perubahan, karena kita juga nggak bisa kan membuat kurikulum sendiri gitu. Yang pastinya kita terpaduan pada permen-permen yang udah diturunkan dari
sana.